Memperkokoh sinergi untuk masa depan yang berkelanjutan. Perkenalkan, kami dari tim Iremia Value Investing mempresentasikan hasil riset investasi kami pada PT Japfa Comvet Tbk. Adapun executive summary adalah sebagai berikut. Kami melakukan riset pada PT Japfa Comvet Tbk dengan rekomendasi beli dengan target harga 1.729 atau naik 14% dari harga penutupan pada tanggal 14 September 2022. Kami melakukan valuasi harga saham menggunakan model valuasi yaitu discounted cash flow model. Kami menilai bahwa manajemen Japfa tetap konservatif terhadap prospek di tahun 2022. Tetapi dengan mempertimbangkan juga akselerasi perekonomian di Indonesia, peningkatan tingkat penghasilan kelas menengah yang mempengaruhi daya beli yang membaik, dan sentimen yang juga berasal dari krisis ayam di Singapura yang sebenarnya bisa menjadi salah satu peluang ekspor bagi sektor poultry di Indonesia. Dari sisi permintaan, kami memperkirakan segmen aquaculture dan broiler akan memacu pertumbuhan tertinggi, disusul oleh makanan olahan ayam dikarenakan tren masakan rumahan yang juga meningkat. Kami menilai dengan 3 aspek penting. Yang pertama, EPS yang cenderung tumbuh. PT Japfa Comvet Tbk memiliki EPS yang bertumbuh selama 5 tahun belakang. Japfa berhasil mengatasi masa pandemi sepanjang 2021. Laba bersih tumbuh 121% sepanjang tahun lalu. Pendapatan perseroan tercatat 12,1 triliun yang ditopang terutama oleh pertumbuhan penjualan segmen aquaculture sebesar 24% year on year atau 9% quarter on quarter. Kedua, kenaikan penjualan dan laba bersih. Japfa mencatatkan penjualan bersih sebesar 24,48 triliun per Juni 2022. Capaian meningkat 10,74% secara tahunan dari 22,11 di Juni 2021. Ketiga, ekspansi bisnis. Dari segi operasional, Japfa berusaha lebih efisien dari hulu ke hilir, dari manajemen produksi dan manajemen kandang. Japfa memperluas gerai retail online dan offline sebagai strategi memperkuat jalur distribusi. PT Japfa Comvet atau JPFA bergerak di bidang manufaktur pakan ternak yang mengoperasikan 3 segmen utama yaitu unggas, daging sapi, dan aquaculture. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada bulan Januari 1971 dengan nama PT Japfa Pelletaging Factory. Oktober 1989, Japfa melakukan penawaran umum perdana sebanyak 4 juta saham dengan harga penawaran 7.200 per saham. Pada saat ini, komposisi pemegang sahamnya adalah Japfa Ltd 54,5%, publik 44,9%, dan saham treasury 0,6%. Segmen pakan menghasilkan pakan unggas, DOC, pembibitan, dan pengolahan ayam, memberikan kontribusi 70-75% terhadap penjualan bersih perusahaan. Tim manajemen perusahaan juga berpengalaman memimpin perusahaan dalam melewati krisis ekonomi Asia pada 1997 dan 1998, kemudian epidemi flu burung 2004-2005, dan krisis keuangan global pada tahun 2008, bahkan pada pandemi COVID-19. Kemudian model bisnis terintegrasi vertikal yang mencakup seluruh rantai nilai untuk produk protein, mulai dari produksi pakan dan pembibitan hingga peternakan dan pengolahan komersial. Selain itu, perusahaan memanfaatkan operasional produksi protein premium melalui bisnis makanan konsumen hilir. Kemudian tata kelola perusahaan. Japfa Comvet Indonesia Tbk atau JPFA merupakan perseroan yang sebagian besar berada dalam sektor peternakan ayam. Struktur governance dalam perseroan telah mengimplementasikan organ perusahaan yang terdiri dari pemegang saham dan rapat umum pemegang saham atau RPUS, Dewan Komisaris, Direksi Presentasi Investasi untuk keterbukaan informasi. Kemudian pelaksanaan gizi gizi perseroan telah diwujudkan dalam berbagai organ internal, antara lain melalui komite audit, komite nominasi dan remunerasi, unit audit internal, sistem pengendalian internal, sekretaris perusahaan, manajemen risiko, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, teknologi dan sistem informasi, pola perekrutan serta kode etik. PT Japfa Comvet mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH sebagai prioritas, serta dibarengi kegiatan pemberian CSR sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal yang mempengaruhi bisnis PT Japfa. Secara global, terdapat beberapa permasalahan ekonomi seperti lonjakan inflasi global. Gangguan rantai pasokan bahan mentah akibat pandemi telah memainkan peran kunci dalam menghambat pemulihan ekonomi global. Kekurangan bahan baku dan harga energi yang terus naik mendorong inflasi di Eropa dan Amerika Serikat ke level tertinggi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga komoditas yang tinggi di Indonesia, emiten consumer goods tertekan, dan capital outflow. Selanjutnya, ketegangan geopolitik. Dunia tidak hanya sedang mengalami 2 krisis besar, yaitu krisis pandemi dan krisis iklim, melainkan juga menghadapi ketegangan politik yang belakangan makin meruncing. Ketegangan geopolitik tentu sangat berdampak terhadap perekonomian dunia, seperti harga energi dan komoditas pangan naik pada level tertinggi dan pelemahan sisi investasi. Adapun permasalahan ekonomi lokal yang mempengaruhi bisnis Japfa ialah penurunan nilai tukar rupiah.
Inflasi bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting dalam bentuk kebijakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa nilai tukar rupiah adalah faktor yang lebih krusial dalam beberapa tahun terakhir. Karena impor baik untuk konsumsi maupun khususnya pada investasi sangat bergantung tinggi terhadap nilai tukar. Selanjutnya, keputusan politik pemerintah Indonesia terhadap harga energi dan harga pangan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia atau yang kita kenal dengan Jokowinomics. Contohnya saja, kenaikan harga BBM sekitar 30% sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia, di mana diprediksi akan mengalami inflasi pada 6,5% hingga 7% sampai akhir tahun 2022. Peraturan pemerintah yang mendukung dalam stabilitas ASP dan mitigasi kelebihan pangan pun menjadi salah satu peristiwa ekonomi yang akan mengurangi volatilitas tetapi tidak menghambat margin perusahaan. Lalu, menilik tinjauan industri dan posisi persaingan Java. Pertama, bisnis inti Java memacu profitabilitas. Kami optimis pemulihan ekonomi akan secara positif memaju semua segmen pendapatan JPFA. Namun, masalah gangguan pengiriman kemungkinan akan tetap ada dan karenanya meningkatnya OPEX perusahaan sebesar 4-4,5%. Selanjutnya, Java berada di posisi terdepan sebagai model bisnis yang terdiversifikasi dan ekuitas merek yang kuat dibanding kompetitor lainnya dengan usaha terintegrasi yang baik dari hulu ke hilir. Kami mendukung strategi ini sebagai keunggulan kompetitif yang memungkinkan untuk memperkuat saluran distribusi, mengurangi volatilitas, dan memposisikan diri sebagai salah satu pangsa pasar terbesar di industri penggasan dengan market cap JPFA per 2021 berada di posisi kedua tertinggi setelah Cepin. Dari sisi ekspor sendiri, Java berada di posisi pertama dalam kegiatan ekspor ke Singapura dari kompetitornya Cepin dengan total penjualan mencapai 183,52 miliar. Strategi mengakuisisi PT So Good Food sebagai merek pasar makanan siap saji peringkat pertama di atas merek Fiesta pun memperkuat posisi PT Java sebagai industri perunggasan dari hulu ke hilir. Java juga melakukan ekspansi gerai retail offline dan online sebagai strategi memperkuat jalur distribusi. Adapun analisis dinamika pasar Java, seruan pemerintah untuk mencegah stunting menjadi peluang besar bagi Java selaku pelaku bisnis peternakan. Hal ini disebabkan tingkat konsumsi daging Indonesia hanya mencapai angka 7,9 kg per kapita, jauh berbanding dengan Malaysia yang sudah mencapai 46,8 kg per kapita. Sifat ayam sebagai protein utama pun, kami menganggap hal ini sebagai katalis bagi perusahaan. Peluang investasi jangka panjang dapat dirasakan karena perusahaannya berhubungan dengan consumer goods, yang mana keberadaan emiten tidak akan lekang dimakan waktu. Penurunan saham poultry menjadi dinamika industri Java, di mana penurunan saham ini disebabkan harga komoditas bahan baku yang sangat tinggi. Harga ayam hidup dan telur ayam yang fluktuatif dengan ketidakstabilan kondisi supply demand menyebabkan pemerintah memutuskan kebijakan SE cutting untuk menekan oversupply. Secara analisis keuangan, PT Java Kopi Indonesia memiliki kinerja yang solid sehingga terjadinya peningkatan pendapatan sekitar 10,74% secara tahunan. Tentu, hal ini menginformasikan kinerja yang baik. Pada analisis keuangan kali ini, kami menggunakan 3 rasio utama yakni profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, di mana GPM Java mengalami peningkatan kembali sehingga menempatkannya di posisi pertama dibandingkan kompetitornya. Sedangkan OPM dan NPM mengalami penurunan didasari kurangnya efisiensi biaya. Java dalam perputaran ekuitas memberikan performa yang cukup baik dengan persentase 12,63%, 0,2% lebih tinggi dari CPIN. Java memiliki tingkat current ratio sebesar 1,9% yang artinya aset perusahaan dapat dikatakan cukup baik dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan. Dengan DER yang cenderung meningkat, hal ini juga mengindikasikan nilai utang yang lebih rendah daripada ekuitasnya. Dan dengan nilai DER sekitar 0,70%, ini memberikan arti bahwa sekitar 70% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Valuasi. Dengan melakukan valuasi, kami menargetkan harga saham Java sebesar 1.729 dengan menggunakan teknik valuasi discounted cash flow dengan asumsi yang digunakan cukup konservatif, mengingat laba Java yang fluktuatif. Perlu diingat, DCF sangat sensitif dengan asumsi-asumsi yang ada, sehingga pemilihan asumsi yang konservatif sangatlah penting agar valuasi tidak terlalu tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa harga saham Java undervalue. Artinya, harga saham Java saat ini di bawah harga wajarnya berdasarkan harga penutupan pada tanggal 14 September 2022 dengan diskon yang ditawarkan 14%. Resiko investasi. Yang pertama, wabah penyakit. Pertumbuhan permintaan pasar akan daging unggas yang tinggi dan pengembangan industri perunggasan Indonesia di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi menyebabkan adanya ancaman penyebaran penyakit. Yang kedua, ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Ketersediaan jagung dan kedelai dengan kualitas baik menjadi sangat penting bagi perseroan. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Kebutuhan perseroan untuk mengimpor sebagian kebutuhan bahan baku dalam mata uang asing dan depresiasi nilai rupiah meningkatkan harga bahan baku menjadi lebih
lebih mahal. Yang keempat, kompetisi. Kemudahan pembangunan infrastruktur dan rendahnya tuntutan industri atas teknologi yang tinggi membuka gerbang kesempatan yang lebar bagi setiap pendatang baru dalam industri ini.